Assalamualaikum Sobat Football United, ringan amatiran ala gue. Oke, ada berbagai hal yang ingin gue bahas di video kali ini ya. Jadi dari berbagai sumber juga. Langsung aja pertama dari Laurie Whitwell, di mana Laurie Whitwell ini mengatakan bahwa Manchester United ini telah ditawari Louis Kelly, meskipun Arsenal mengatakan mereka belum menawarkannya secara langsung kepada siapapun. Sementara sang pemain ingin tetap bersama di Arsenal. Ini sudah gue bahas juga di video sebelumnya, tapi ini semacam kayak penguatan ya informasi tersebut. Di Manchester United juga ada beberapa keraguan tentang biaya yang dibutuhkan, dengan harapan bahwa 45 juta pounds tidak akan cukup. Wow, jadi untuk pemain yang masih muda ini harganya diperkirakan memang akan sangat tinggi sekali. Klub Old Trafford menargetkan bek kiri baru untuk bergantian dengan Luke Shaw. Dengan kebugaran pemain berusia 31 tahun itu perlu diatur. Dan seperti yang telah ditunjukkan Louis Kelly di Arsenal, ia dapat bermain sebagai bek kiri dan juga sebagai gelandang. Jadi dalam hal itu pemain berusia 19 tahun akan cocok. Tetapi alasan ini juga mengapa mereka menilai Lewis Hall dari Newcastle United dan telah mempertimbangkan Eduardo Camavinga dari Real Madrid. Ya, Lewis Hall dari Newcastle United ini juga dipertimbangkan memang oleh Manchester United ya, tapi seperti informasi sebelumnya bahwa uh, Newcastle United akan memasang angka tinggi, ini juga menjadi penghalang. Camavinga juga sudah diinformasikan oleh Fabrizio Romano bahwa sang pemain ini ingin tetap stay di Real Madrid, sehingga menurut gua ya, tiga nama ini kalau melihat terutama bagaimana Manchester United ini bergerak, ya sepertinya akan sulit untuk menjadi kenyataan. Gua lebih berpikir seperti gua sebutkan juga sebelumnya bahwa uh, Manchester United sepertinya kalau memang ingin mendatangkan bek kiri baru, mereka akan mencari nama baru sih menurut gua. Sama seperti ketika Manchester United ini beroperasi, yang akhirnya mendatangkan Yuri Tillmans, akhirnya mendatangkan Andre Santos ya. Gue lebih berpikir ke arah seperti itu karena kalau melihat juga bagaimana pergerakan Manchester United di bursa transfer kali ini, kalau pemain itu terlalu mahal, terlalu sulit, apalagi kalau terlalu sulit ya menurut gue, negosiasi yang berlarut-larut, nampaknya klub akan lebih memilih untuk meninggalkan proses itu. Gue melihat seperti itu. Jadi walaupun ya Miles Lewis Kelly, Lewis Hall merupakan nama-nama dengan kualitas, dan bahkan Manchester United menurut gue butuh pemain seperti itu dengan profil dan juga kemampuan ya, dari dua nama itu menurut gue. Tapi kenyataan saat ini ya Manchester United harus mencari nama lain menurut gue seperti itu. Dan tadi singgung juga Eduardo Camavinga, sama seperti juga Tchouaméni ya, bahwa dua pemain ini tidak ada rencana untuk keluar dari Real Madrid. Real Madrid juga tidak ada rencana untuk melepas Camavinga secara spesifik. Dan kalau dikaitkan dengan situasi lini tengah dari Manchester United, kalau Manchester United bergerak mencari nama ketiga pun juga nampaknya bukan Camavinga sih menurut gue seperti itu ya, karena itu tadi sang pemain tidak ingin cabut dari Real Madrid. Mungkin baru terbuka kalau sang pemain didorong oleh Real Madrid untuk keluar. Tapi kalau melihat periode saat ini persiapan sudah semakin dekat ya, akan selesai. Kita sebentar lagi akan memasuki tengah bulan Agustus, sehingga apalagi kalau melihat situasi di La Liga, Real Madrid juga ya, gue berpikir enggak sih, Manchester United akan mencari di luar tiga nama yang disebutkan dari Lewis Hall, Camavinga dan juga Miles Skelly. Sebenarnya Lewis Hall, gue sih suka ya dengan Lewis Hall ini. Pemain ini pemain muda, punya pengalaman di Premier League, tampil juga dengan klub besar ya menurut gue, Newcastle United, dan berposisi di posisi yang Manchester United butuh perkuat, itu adalah bek kiri. Sepertinya ideal, dan gue juga sudah pernah bahas ya bahwa gue menilai ya dia nama yang ideal lah untuk Manchester United dapatkan di bursa transfer musim panas ini. Hanya saja ya Newcastle United pastinya akan berusaha betul untuk mempersulit
transfer itu terjadi, sehingga enggak sih menurut gue. Ini menarik ya, siapa yang akan dikejar oleh Manchester United selanjutnya. Apakah dari Premier League misalnya, atau dari luar Premier League. Bagaimana menurut Sobat Football United? Silahkan drop di kolom komentar. Dan terkait dengan kembali pemain Manchester United, Lisandro Martinez ini gue akan memberikan update-nya. Jadi situasinya adalah sang pemain sudah ikut latihan. Walaupun demikian belum ada jaminan kalau Lisandro Martinez ini akan ikut di preseason Manchester United. Kemungkinannya dia akan terlibat di pertandingan awal Manchester United. Itu banyak berita yang gue dapatkan yang menyebutkan bahwa dia ya akan membela Manchester United di awal musim ini. Tapi apakah dia bisa tersedia di preseason kali ini yang hal yang menarik sih menurut gue. Walaupun dia sudah berlatih, ada berbagai sumber yang menyebutkan bahwa dia masih berlatih secara individu. Gue pikir menghadapi Leeds United ini sebentar lagi ya, Manchester United menghadapi Leeds United. Kalau Lisandro Martinez ada di bangku cadangan saja, ini sudah merupakan indikasi bahwa dia akan terlibat di preseason selanjutnya, artinya di pertandingan selanjutnya bagi Manchester United. Ini merupakan situasi yang positif. Kalau melihat lini center back dari Manchester United yang biasanya dihuni oleh Eden Hazard dan juga Harry Maguire ya, gue pikir dengan kembalinya Lisandro Martinez ini bisa, karena memang proyeksinya Lisandro Martinez sebagai pemain inti dengan kaliber Lisandro Martinez, juara dunia bersama dengan tim nasional Argentina, kemarin juga menjadi runner up ya. Dan kita lihat bagaimana musim lalu ketika kebugarannya itu bagus, dia vital menurut gua untuk lini belakang Manchester United, bukan hanya untuk bertahan tapi juga untuk build up ya. Umpan-umpan progresifnya luar biasa. Kita lihat akan seperti apa. Gua menilai sih kabar ini merupakan kabar yang positif. Yang jelas dia siap nih dari awal musim ini untuk Manchester United. Tapi situasi sih justru sebaliknya dengan Mason Mount. Mason Mount ini diinformasikan ya, dia menerima semacam kayak perawatan dari yang dialami ketika menghadapi PSG, dan dia tidak ikut latihan selama 2 hari terakhir. Dan ini memberikan sebuah indikasi yang kurang bagus ya menurut gue ya, karena ya dia istirahat 2 hari. Tadinya disebutkan bahwa dia digantikan karena dalam rangka untuk mencegah precaution saja, tapi ternyata dia tidak terlibat dalam 2 hari latihan. Dan ini akhirnya menjadi tanda tanya lagi, apakah Mason Mount ini cedera yang lebih parah dari yang disampaikan ketika Manchester United selesai menghadapi PSG. Ini mengkhawatirkan sih menurut gua. Dan ini ada perkembangan juga situasi misalnya ya gelandang ketiga dari Manchester United ini seperti apa, karena sebelumnya Mason Mount ini kan diproyeksikan memang akan menjadi pilihan juga, opsi untuk gelandang ketiga tersebut. Kalau melihat dari bagaimana Michael Carrick ya dengan konsisten memainkan Mason Mount, dan ini menurut gue hal yang menarik. Gue juga sudah pernah singgung bahwa sebenarnya gue berharap sih Mason Mount ini bisa ready, dia punya kemampuan, dia punya kapasitas. Cuman ya lagi-lagi nih situasi fisik. Tapi kita lihat nih di sisa preseason kali ini masih ada beberapa pertandingan ya. Mudah-mudahan Mason Mount bisa terlibat kembali di atas lapangan, karena semakin banyak pemain-pemain inti dari Manchester United ini bergabung, dan menurut gue penting bagi Mason Mount juga untuk melakukan adaptasi dengan mereka ya. Bagaimana menurut Sobat Football United kabar-kabar tadi? Seperti biasa silahkan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, share, dan juga subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.